Perkenalkan, nama saya Fasyanuar, NIM 22411020351. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sumber daya manusia adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau dalam bahasa Inggris yang sering disebut dengan HRD, Human Resources Department. Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi yang memerlukannya. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Dengan definisi di atas, yang dikemukakan oleh para ahli tersebut menunjukkan demikian pentingnya manajemen sumber daya manusia di dalam mencapai tujuan perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sahila Vilajana, NIM 2241102031. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan sumber daya manusia. Dengan melakukan perencanaan, maka pimpinan akan didorong untuk menetapkan tujuan-tujuan ataupun target sebagai tanggung jawab atas pekerjaannya. Dengan demikian, para pimpinan akan memfokuskan sumber daya dan modal pada produk-produk atau pembayaran yang sesuai dengan tujuan atau target. Ada beberapa jenis perencanaan, yaitu pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan proses penetapan tujuan organisasi dalam jangka panjang dan menentukan program-program kerja untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan proses mengimplementasikan tujuan organisasi jangka menengah dan pendek dalam sebuah program kerja yang hasilnya berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia. Terus yang ketiga, perencanaan taktikal. Perencanaan taktikal adalah proses perencanaan yang pada umumnya digunakan dalam kondisi organisasi yang tumbuh secara normal atau pada saat di mana organisasi sedang mengalami masalah-masalah tertentu yang mengganggu pertumbuhan normal organisasi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk merumuskan kebutuhan pegawai, mengembangkan dan memberdayakan pegawai untuk memperoleh nilai maslahat optimal bagi individu pegawai yang bersangkutan, organisasi, dan masyarakat yang dilayaninya. Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi yang sehat, yaitu organisasi yang memiliki jumlah dan kualifikasi pegawai sesuai dengan beban dan tugas-tugas organisasi yang ada di dalamnya. Manajemen sumber daya manusia harus mendukung tingkat ketahanan organisasi, pertumbuhan, produktivitas, dan kompetisi. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yang berkaitan dengan manfaat perencanaan sumber daya manusia. Dengan perencanaan, MSDM diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Siagian mengemukakan pendapatnya mengenai manfaat perencanaan sumber daya manusia, yaitu satu, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik. Dua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan. Hal ini dapat terwujud melalui adanya penyesuaian tertentu, seperti peningkatan disiplin kerja dan peningkatan keterampilan sehingga setiap orang menghasilkan sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. Tiga, organisasi memperoleh tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, yaitu salah satu segi manajemen sumber daya manusia yang saat ini dirasakan semakin penting adalah penanganan informasi ketenaga kerjaan. Informasi komprehensif demikian
diperlukan tidak hanya oleh satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi, akan tetapi juga oleh setiap satuan kerja. Pemilikan informasi seperti itu akan sangat membantu satuan-satuan kerja dalam memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Misalnya dalam merencanakan karir masing-masing. Memberikan rencana sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi. Salah satu aspek program kerja tersebut adalah pengadaan tenaga kerja baru guna memperkuat tenaga kerja yang sudah ada demi peningkatan kemampuan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tantangan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan akan dirasakan efektif atau tidak sangat tergantung pada kualitas dan jumlah informasi yang relevan dan tersedia bagi pengambilan keputusan. Dalam praktek pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia yang efektif pada era global seperti sekarang ini akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tantangan terbesar dalam manajemen sumber daya manusia adalah pada aspek tantangan lingkungan organisasi, yaitu tantangan lingkungan organisasi dari aspek internal dan eksternal. Tantangan eksternal lebih banyak melihat pada berbagai faktor di luar organisasi yang mempengaruhi tantangan peran sumber daya manusia. Sementara tantangan internal lebih banyak melihat pada berbagai faktor di dalam organisasi yang mempengaruhi peran sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tantangan eksternal. Berbagai hal yang pertumbuhannya atau perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya harus diperhitungkan, mengingat setiap tantangan yang terjadi secara eksternal tentu akan berdampak terhadap organisasi. Yang kedua yaitu tantangan internal. Tantangan internal adalah suatu kondisi ataupun rintangan dan halangan yang bersumber dari dalam organisasi dan dalam jangkauan manajemen untuk mengatasinya. Tantangan internal dalam lingkungan organisasi meliputi permasalahan manajemen puncak, struktur organisasional, budaya organisasi, ukuran organisasi, dan pengendalian perilaku. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Salam.